Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Desnila akan menjelaskan pemahaman saya mengenai persepsi dan strategi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, apa itu persepsi? Nah, persepsi adalah proses di mana anggota tim atau individu menilai, kemudian menafsirkan dan memahami tindakan, sikap, serta gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Persepsi ini berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku bawahan terhadap pemimpin, serta mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu sendiri. Persepsi bisa bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar maupun konteks sosial. Yang kedua, faktor-faktor yang akan mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah karakteristik pemimpin. Karakteristik pemimpin atau sifat-sifat pribadi dari pemimpin akan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi bawahan. Bagaimana kepribadian seorang pemimpin tersebut, bagaimana gaya komunikasinya, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaannya dalam kesehariannya memimpin para bawahannya, itu akan mempengaruhi bagaimana persepsi yang ditimbulkan oleh para anggotanya. Selanjutnya, yang kedua adalah interaksi sosial dan budaya organisasi. Interaksi sosial, bagaimana pemimpin mampu berinteraksi dengan para bawahannya, kemudian mendengarkan masukan-masukan dari bawahannya, dan pemimpin tersebut terbuka terhadap umpan balik yang disampaikan oleh para bawahannya. Nah, itu yang dikatakan dengan interaksi sosial. Dengan interaksi sosial yang dilakukan oleh pemimpin akan mempengaruhi bagaimana persepsi para bawahan terhadap para pemimpin itu sendiri. Kemudian tentang budaya organisasi. Nah, budaya yang telah dibangun dalam organisasi tersebut itu akan menentukan bagaimana persepsinya terhadap pemimpin, seperti norma-norma, nilai-nilai, dan ekspektasi yang berlaku dalam organisasi. Selanjutnya adalah harapan individu. Nah, tentunya harapan setiap anggota memiliki harapan tertentu terhadap pemimpinnya. Nah, dengan harapan yang bervariasi tersebut akan mempengaruhi eh, persepsinya terhadap pemimpin. Nah, variasi terhadap harapan ini itu tergantung kepada latar belakang, pengalaman kerja, dan tujuan individu itu sendiri. Untuk materi selanjutnya, teori-teori kepemimpinan yang relevan. Seperti yang sudah pernah dijelaskan pada video saya sebelumnya, teori-teori kepemimpinan yang relevan itu yang pertama ada teori kepemimpinan karismatik, di mana fokus pada karisma, kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu sendiri. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Nah, untuk teori kepemimpinan transformasional ini merupakan kepemimpinan di mana seorang pemimpin inilah yang mampu nanti menginspirasi, kemudian memotivasi para bawahannya, sehingga nanti dalam teori ini akan fokus pada pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan transaksional. Dalam bisa kita tarik yaitu dari kata transaksi, di mana dalam teori kepemimpinannya ada transaksi yang berupa reward and punishment. Jika seseorang melakukan sesuatu yang baik, nantinya akan diberikan reward. Jika para anggota bawahan melakukan suatu kesalahan, juga nanti akan diberikan hukuman. Itulah teori dari kepemimpinan transaksional. Nah, kemudian pada teori kepemimpinan transaksional ini fokus pada pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teori kepemimpinan situasional. Nah, teori kepemimpinan situasional ini adalah menuntut kemampuan dari seorang pemimpin itu sendiri untuk menyesuaikan antara gaya kepemimpinannya dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Itu adalah kepemimpinan situasional. Untuk materi selanjutnya adalah pengaruh persepsi terhadap kepemimpinan. Yang pertama, motivasi dan kinerja tim. Ya, motivasi dan kinerja tim ini sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan, di mana motivasi dari para bawahan, kinerja para bawahan ini tentunya akan menunjukkan persepsi-persepsi
tertentu terhadap kepemimpinan itu sendiri. Kemudian kepercayaan dan loyalitas. Nah, percaya atau tidak seorang bawahan, para bawahan terhadap seorang pemimpinnya juga akan berpengaruh terhadap persepsinya terhadap pemimpin. Di mana jika seorang bawahan memiliki kepercayaan dan loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin, tentunya dia akan memberikan persepsi-persepsi, menimbulkan persepsi-persepsi positif terhadap pemimpin tersebut. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama tim tentunya akan sangat mempengaruhi persepsi, di mana jika pemimpin mampu membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik, tentunya akan menghasilkan persepsi yang positif terhadap pemimpin itu sendiri. Namun begitu juga sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak mampu membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan para anggota tim, tentunya akan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemimpinnya. Nah, dan yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, persepsi negatif terhadap pemimpin itu dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan yang diperkenalkan oleh pemimpinnya, di mana para bawahan akan merasa bahwa pemimpin itu tidak kompeten, tidak adil, bahkan cenderung menolak adanya inisiatif baru atau perubahan strategi yang nanti pada akhirnya akan menghambat perkembangan organisasi. Selanjutnya, strategi membangun persepsi positif. Nah, untuk membangun persepsi positif bawahan terhadap pemimpinnya, yang diperlukan adalah yang pertama komunikasi yang transparan dan terbuka. Seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang transparan dan terbuka terhadap anggota-anggota timnya. Kemudian yang kedua, memberikan pengakuan dan apresiasi. Tentunya seorang pemimpin harus memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja dari para bawahannya. Jika para bawahan telah mendapatkan sebuah prestasi, seorang pemimpin tentunya harus memberikan apresiasi terhadap bawahannya, sehingga para bawahan akan merasa dihargai. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan keadilan dan pengambilan keputusan. Nah, adil dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, di mana keadilan dalam pengambilan keputusan ini sangat dituntut oleh anggota organisasi, sehingga tidak ada para anggota organisasi yang merasa tidak diperhatikan, merasa tidak adil dengan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini, untuk mengambil keputusan tentunya seorang pemimpin harus memiliki kemampuan tertentu dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil. Yang terakhir adalah memberdayakan anggota tim. Nah, untuk membangun persepsi positif tentunya pemimpin harus mampu memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota tim, sehingga anggota tim ini merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan atau setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.